Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi atau bisa dibilang DDT, yang dimana tugasnya adalah carilah negara berkembang yang menguasai teknologi dalam bidang sistem informasi atau dalam bidang teknologi lainnya. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang dimulai dari saya adalah saya Reddy Supriyadi dengan NIM F1E122193. Dan saya Erlan Saputra dan NIM saya F1S1222160. Dan saya Edward Lubis dengan NIM F1E12224. Dan saya Oktas Karinda dengan NIM F1E1228186. Perkenalkan, nama saya Kanifa dengan NIM F1E12172. Baiklah, tugasnya adalah mencari negara berkembang yang menguasai teknologi dan dalam bidang sistem informasi atau dalam bidang teknologi lainnya. Untuk kelompok kami akan mengambil negara India dan teknologi yang dikuasainya adalah USB. Baiklah, materi pertama adalah apa itu USB, yang akan saya jelaskan sendiri. Teknologi USB. USB atau bisa dibilang Universal Serial Bus merupakan standar bus serial yang mempunyai fungsi menghubungkan suatu perangkat yang biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya. USB memiliki kemampuan plug atau pasang dan play atau mainkan, di mana kita bisa mencopot tanpa harus mereboot komputer. Teknologi USB ini berasal dari India dan diciptakan oleh Ajay Bhatt, seorang arsitek komputer Amerika kelahiran India. Oke, baiklah, selanjutnya adalah inspirasi munculnya penemuan USB. Penemuan ini datang dari masalah yang dihadapi oleh istrinya, yaitu pada saat istri Ajay Bhatt ingin mencetak beberapa surat untuk tugas sekolah putrinya. Tapi setelah dicoba berbagai macam cara, tidak ada yang berhasil dan dia tidak bisa mencetak surat itu sendiri. Walaupun pada tahun itu komputer sudah ada, tetapi konektivitas periferalnya tidak secanggih yang sekarang. Maka dari itu muncullah ide di benak Ajay Bhatt untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat membuat tugas-tugas lebih mudah dan dapat digunakan untuk semua jenis perangkat keras komputer, yaitu USB. Sebagaimana hasil yang sekarang diterima secara global dan digunakan di seluruh perangkat. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan USB yang akan dibacakan oleh Okta. Baiklah, saya Oktas Paringga akan membacakan sejarah perkembangan USB. Yang pertama, USB 1.0 dimulai pada tahun 1996. USB versi ini diperkenalkan. Ada dua macam USB ini yang masing-masing memiliki perbedaan kecepatan, yakni USB 1.0 low speed dan USB 1.0 full speed. Yang kedua ada USB 2.0. USB ini dimulai pada bulan April tahun 2000 yang masih menggunakan standar dari USB EF Implementers Forum. USB ini mampu dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai perangkat USB dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami gangguan. Yang ketiga ada USB 3.0, dimulai pada tahun 2007. Pada versi ini disebut dengan Super Speed USB karena data transfernya mampu meningkatkan hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan versi sebelumnya. Oke, terima kasih Okta telah membacakan materi tentang sejarah perkembangan USB. Selanjutnya adalah materi tentang jenis-jenis USB yang akan dibacakan oleh Edo. Saya Edward Lubis akan menjelaskan jenis-jenis USB. USB dapat digunakan sebagai media perantara untuk mentransfer data ke laptop atau komputer. Jenis-jenis USB tersebut dapat dibedakan melalui bentuk fisiknya dan kecepatan transfernya. Berdasarkan bentuk fisiknya yaitu USB standar Type A, Type B, Mini USB, Micro USB Type A, Micro USB Type B, USB Type C, Lightning, USB on the go. Berdasarkan kecepatan transfernya yaitu USB 1.1 kecepatannya 1,5 Mbps, USB 2.0 kecepatannya 480 Mbps, dan USB 3.0 kecepatan 5 Gbps. Teknologi yang dipasarkan di negara India ini ada Firewire, Thunderbolt, dan SATA.
Oke, terima kasih Edo telah membacakan materi tentang jenis-jenis USB. Selanjutnya, materi tentang prinsip kerja USB yang akan dibacakan oleh Erlan. Baiklah, saya Erlan Saputra akan membacakan prinsip-prinsip kerja USB. Yang pertama itu ada input, yaitu peralatan yang menggunakan USB. Contohnya seperti flash disk, kamera. Terus yang kedua ada interface, yaitu port antarmuka yang menghubungkan USB. Terus yang ketiga ada chipset, pengendali yang mengatur kecepatan transfer, interface USB, firewall. Dan yang keempat adalah output, keluaran dari hasil pemprosesan atau pengerjaan, contohnya seperti monitor dan printer. Selanjutnya analisa keberhasilannya. USB ini telah berhasil dikembangkan dan banyak sekali digunakan lebih dari 10 miliar perangkat di seluruh dunia. Dengan adanya USB ini sangat memudahkan kita untuk mentransfer data tanpa perlu menyambungkan kabel-kabel tertentu agar perangkat bisa terhubung ke komputer. Oke, barusan adalah materi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah untuk kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kenifa. Baiklah, perkenalkan nama saya Kenifa. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi-materi tadi adalah USB atau Universal Serial Bus merupakan standar bus serial untuk perangkat penghubung. Biasanya kepada komputer, namun digunakan juga di peralatan lainnya seperti ponsel dan lain-lain. Penemu USB ini adalah Ajay Bhatt. Jenis-jenis USB sangat banyak. Contoh berdasarkan bentuk fisiknya yaitu USB standar tipe A, tipe B, mini USB, micro USB tipe A, micro USB tipe B, USB tipe C, Lightning, USB on the go atau USB OTG, dan memiliki berbagai macam jenis kecepatan transfernya. Maka dari itu, USB adalah komunikasi data yang tepat dan dipakai hingga sekarang. Hanya itu kesimpulan yang dapat saya ambil. Saya kembalikan lagi ke MC. Baiklah, terima kasih Kenifa telah membacakan kesimpulan. Oke, tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.